Pemirsa, nekat konvoi ugal-ugalan di depan kantor Polrestabes Makassar, ratusan pemotor dibubarkan aparat gabungan TNI Polri. Belasan kendaraan diamankan. Ratusan kelompok bermotor ini menggelar konvoi secara ugal-ugalan di depan Mapol Restabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian peserta bahkan tidak beratribut lengkap hingga berboncengan tiga. Tim gabungan TNI Polri yang tengah bersiap apel cipta kondisi Kamtipnas langsung keluar dan mengamankan sejumlah pengendara. Pengamanan ini dilakukan lantaran para pelaku melanggar peraturan lalu lintas dan mengganggu situasi masyarakat. Terlebih tidak mentolerir konvoi ugal-ugalan di jalanan. Kan konvoi di depan kantor, tidak pakai helm, bonceng tiga ya. Saya perintahkan untuk amankan bawa ke kantor. Begitu. Kalau pembinaannya seperti apa? Nah, besok kita lihat pembina. Itu kendaraannya diapakan? Ada disimpan di kantor ini. Kita simpan di kantor ini, ya besok kita panggil untuk dibina, jangan terjadi penularan. Belasan kendaraan bersama pemiliknya diberikan sanksi tilang dan pembinaan di kantor Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Sebuah mobil hancur setelah menabrak truk di lajur kiri tol dalam kota Selipi, Jakarta Barat. Sopir mobil selamat dari kecelakaan maut. Mobil ini hancur menabrak bagian belakang truk di ruas tol dalam kota Selipi arah Pancoran, Jakarta Barat. Pengemudi mobil mengalami luka ringan telah mendapat pertolongan medis. Menurut pengakuan, pengemudi berkendara dalam kondisi ngantuk bahkan sempat tertidur saat mengemudi. Kemudi hilang kendali ke jalur kiri hingga menabrak truk pengangkut kayu yang melaju di jalur kiri. Malang aja sih ketiduran. Oh ngantuk ya? Pasti belok ke kiri gitu. Oh setirnya belok kiri sendiri ya? Iya. Biasa kayak malang gitu ketiduran berapa detik gitu. Coba tanya masnya nih tadi. Tadi dia di jalur kiri ya? Tapi kondisi mas saat ini gimana mas? Oke sih, keseleo doang. Keseleo aja ya? Berhati-hatilah dalam berkendara, pastikan kondisi dalam keadaan sehat dan berhentilah jika mengantuk. Kasus kecelakaan ditangani Dirlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengaku sebagai Imam Mahdi di Kampar Riau menikahi 7 wanita dan 5 diantaranya anak di bawah umur. Pelaku mengelabui orang tua para istrinya dengan dalih harus menyerahkan anak gadis sebagai syarat ibadah. Pelaku ternyata diduga sebagai pemakai narkoba. Arif, pimpinan Muhat Pati, ditangkap polisi di Johar Ginting, Karo, Sumatera Utara setelah melakukan kegiatan bersama para pengikutnya. Pria berusia 32 tahun ini sering mengaku sebagai Imam Mahdi di sejumlah daerah dan melakukan kegiatan ibadah bersama pengikutnya. Imam apa? Kau ngaku? Saya nggak ada. Penangkapan Arif setelah salah satu istrinya yang berusia 13 tahun, warga Kampar, melaporkan pada polisi sebagai korban penganiayaan. Hasil penyelidikan polisi ternyata istri Arif berjumlah 7 dari hasil mengelabuhi orang tuanya. 6 diantaranya dinikahi dengan tata cara Mihat Pati dan 5 diantaranya anak di bawah umur. Orang tua korban menuruti karena Arif mengaku sebagai pimpinan akhir zaman. Saudara Wir ini menyatakan diri sebagai pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Berbagai penyimpangan yang dilakukan sesuai ajaran Islam, diantaranya yang bersangkutan ini mengajarkan kepada pengikutnya dengan niat sholat yang dirubah. Dari penggeledahan polisi di tempat tinggal Arif ditemukan perlengkapan mantra untuk mengelabuhi korban.
spanduk, serta uang dan lafaz pernikahan. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggunaan narkoba, penyebaran berita bohong, penistaan agama, dan tindak kekerasan pada anak di bawah umur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria emosi menganiaya sopir angkutan material bangunan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diduga tidak terima ditegur saat menyalip kendaraan dalam kondisi macet. Video amatir merekam seorang pria pengendara mobil menganiaya Ripianto 31 tahun, sopir angkutan material bangunan di Jalan Torpedo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Terlihat pelaku emosi terhadap korban. Menurut korban, peristiwa terjadi karena pelaku tak terima ditegur saat menyalip mobil korban di kondisi lalu lintas macet. Diduga teguran tersebut dianggap kasar, pelaku turun dari kendaraannya dan memarahi korban hingga terjadi tindak kekerasan. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kemuning, Palembang. Mobil ini jalan lagi macet. Nah, si pelaku tadi nerobos jalan sebelah kanan, jadi tambah macet. Nah, pelaku tuh negori kakak itu oleh refleks tadi negor. Ternyata istrinya tadi turun, tidak senang, tidak terima kejadian tadi. Sudah istrinya turun tadi, geser mobil, suaminya tadi kira tadi selesai. Ternyata suaminya nyusul, jadilah kejadian kayak di video itu, pemukulan tadi. Nah, sampai 2 kali pemukulan yang cukup keras. Pas yang terakhir itulah yang sakitnya. Kasus penganiayaan ditangani Polsek Kemuning, Palembang. Korban berharap kasus ini cepat ditangani pihak berwajib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Puluhan rumah warga dan lapak pengepul barang bekas terbakar di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit membuat sejumlah pasien dievakuasi. Kepulan asap dan kobaran api membakar puluhan rumah warga dan lapak pengepul barang bekas di Jalan Martaib, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan kobaran api. Warga panik menyelamatkan barang berharga dari kobaran api. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit membuat sejumlah pasien dievakuasi ke masjid. Meski demikian, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran ini. Keluarga ibu diungsi sini, Bu? Iya. Oh iya. Banyak, Bu, yang diungsikan, Bu? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu, tapi banyak juga di sini ya ini. Kayaknya banyak, hampir semuanya. Kebakarannya di mana, Bu? Infonya? Katanya sih di rumah warga di situ dekat yang dekat parkiran. Dekat parkiran. Itu berdekatan dengan rumah sakit ya, Bu? Kebakaran rumah warga langsung menyambar semi permanen. Justru kita bertitik berat untuk penjalanan ke rumah sakit karena memang berpotensi lagi untuk menjara rumah sakit. Namun hanya genset saja terbakar untuk ruangan-ruangan. Alhamdulillah sampai sekarang aman untuk. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat juga terbakar. Warga panik berusaha menyelamatkan diri. Kepulan asap disertai kobaran api membakar sejumlah rumah di Jalan Bojong Kafling, Rawabuaya, Jakarta Barat. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Woi, balapan dulu dong. Kebakaran melalap kapal bermuatan pupuk di Pelabuhan Krakatau International Port, Kota Cilegon, Banten. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di ruang mesin.
Dua kapal takbot dan kapal milik Lanal Banten berusaha memadamkan api yang membakar kapal barang MV Abu Sama yang mengangkut pupuk di Pelabuhan Krakatau International Port, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Karena kobaran api yang membesar, kapal ditarik ke tengah laut ke wilayah Pulau Ular agar api tidak menjalar ke kapal lain yang sandar. Selain pemadaman, petugas mengevakuasi 27 anak buah kapal ke darat. Dari hasil pemeriksaan petugas, kapal barang diduga terbakar akibat korsleting listrik di ruang mesin. Setelah kita melakukan prosedural penanggulangan serta melakukan evakuasi, maka semua telah dilaksanakan evakuasi dengan sesuai SOP. Untuk laporan dan dugaan awal dinyatakan bahwa terjadi korsleting listrik di akomodasi dan kamar mesin. MV Abu Sama memuat sekitar 1.200 ton pupuk deaamonium fosfat milik PT Pusri dari sekitar 5.000 ton kapasitas muat kapal. Seluruh kru, yakni 6 orang, telah dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang di Jalan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sebuah kamar kos yang dijadikan gudang barang di Jalan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Para penghuni kos yang panik langsung berhamburan keluar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api pertama kali muncul dari sebuah kamar kos yang dijadikan gudang penyimpanan barang bekas seperti kasur, lemari pakaian. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin besar dan menyambar ke ruang lainnya. Beruntung seluruh penghuni kos berhasil menyelamatkan diri keluar dari dalam rumah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kamar yang dijadikan gudang. Mungkin terjadi dari korsleting listrik, kemudian seperti itu, kemudian timbul api yang menjalar ke bagian kamar di G1 ini, kemudian merembet ke atas, ke plafon atas, sampai ke merambat ke kamar S1. Kebetulan kamar yang sedang terjadi kebakaran tersebut tidak ada penghuninya, karena itu memang dijadikan untuk gudang. Akibat peristiwa tersebut, pemilik kos alami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau